Masih ada sisa 360-an ribu honor yang belum diselesaikan. Kalau itu menjadi kemenangan saya dan Pak Bima, mungkin ya kita angkat semua seperti itu. Pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM tadi dianggarkan 1 juta penerimaan P3K guru. Kan guru tidak bisa asal comot, harus sesuai kriteria. Guru yang ditugaskan di Papua, yang ditugaskan di NTT, yang ditugaskan di Kaltara, yang ditugaskan di Aceh, saya kira beda mungkin pendapatannya, mungkin fasilitasnya, dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Ada banyak bidan, banyak dokter, banyak guru, taruh di Papua, belum seminggu lari dia, kosong. Nah ini saya kira yang dibutuhkan itu saya kira sudah dianggarkan 1 juta, tapi yang daftar nggak sampai separuh. Nah, ini saya kira juga menjadi problem. Tadi usulan disampaikan oleh Pak Bima. Oke, Ibu, saya sepakat Ibu bahwa ada otonomi daerah. Mau dianggarkan di daerah. Lewat APBD daerah ya. Buat daerah Jawa, buat daerah Kalimantan Timur, mungkin di Riau yang PAD-nya besar, bisa. Tapi daerah lain yang PAD-nya dari DAU, DAK, nanti lama-lama tekor nanti. Saya kira itu, saya kira juga harus sama. Masih ada sisa 360-an ribu honor yang belum diselesaikan. Kalau itu menjadi kemenangan saya dan Pak Bima, mungkin ya kita angkat semua seperti maunya teman-teman di Papua. Udahlah diangkat semua saja lah. Tadi Pak Okto gitu, pokoknya diangkat. Nah, tapi yang punya duit Menteri Keuangan. Nah, problemnya DPD juga tidak punya hak budget. Hak politik keuangan juga tidak punya. Hanya menyerap aspirasi saja yang ada di daerah. Disampaikan ke DPR. Dan saya kira masih banyak kendala yang ada. Tapi pemerintah sudah 2 juta lebih. Tenaga honorer memang dibatasi. Ya, tapi kebutuhan tenaga pegawai masih banyak di daerah. DKI itu gede sekali. Mulai satpam, mulai cleaning service, mulai tukang parkir, mulai petugas kebersihan, banyak daerah-daerah yang diangkat honorer dibayar sesuai UMR atau istilahnya apa istilahnya? PRPM. Karena nggak mungkin mereka itu CPNS kan nggak mungkin. Nah dulu itu kalau memang kenapa jadi 4 juta lebih, yang meninggal 5 yang diangkat 100, yang pensiun 10 yang diangkat, itulah. Makanya Pak Jokowi concern sekali dengan reformasi birokrasi karena dia ngalami wali kota, ngalami gubernur, kendalanya itu. Loh, itu yang meninggal 5 kok, tahu-tahu yang masuk 100. Nah, ini hanya membengkak dibebankan kepada pusat. Ini yang menjadi problem. Kita sudah survei ke Korea Selatan, memang jaringan IT-nya bagus. Singapura dengan smart government-nya. Nah, itu yang nanti akan kita wujudkan. Syukur ada hikmah pandemi COVID ini, sehingga kita mau nggak mau terpaksa model belajar virtual. Hemat. Yang biasa ada uang transport, uang lamsan ke Jakarta, terpaksa hanya uang pulsa saja, misalnya begitu. Jadi untuk efisiensi anggaran, kecepatan mengambil keputusan, itu ada hikmah dari pandemi COVID ini. Nah, ini saya kira jangka panjang yang ingin kita lihat, sehingga berapa sih kebutuhan guru berapa, kebutuhan perawat berapa, kebutuhan dokter berapa. Dengan adanya pandemi COVID ini baru sadar bahwa puskesmas kita, rumah sakit rujukan kita dan swasta hanya 38% yang siap kalau ada pandemi COVID ini. Maka anggarannya diperbesar untuk infrastruktur kesehatan. Berapa sih yang dibutuhkan dokter
baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu maupun rumah sakit rujukan daerah. Ini yang saya kira belum ada. Tadi juga antara Mendiknas dan Kementerian Agama ini juga nggak ada komunikasi, sehingga guru negeri yang dibutuhkan oleh Mendiknas nggak nyambung dengan madrasah. Karena dari NTT, Pak Abraham itu sekolah tinggi agama Katolik, datang ke kantor saya. Bagaimana Pak saya? Ini sekolah Katolik, sekolah agama Katolik, tapi 60% pengajarnya agamanya Islam. Nah, sudah datang ke saya, tolonglah. Yang Kristen juga sama, yang Hindu juga sama. Nah itu, minat juga sama. Termasuk rekrutmen tadi, asal ditaruh saja, tidak melihat kompetensi dan kebutuhan yang ada. Ini problem Pak Sindaka. Ini problem. Sudah kami tampung semua. Kamu datang kemarin, maka kami juga minta pada Pak Menteri Agama, tolonglah Dirjen Bimas Katoliknya, Dirjen Bimas Kristennya, Hindunya ya juga di follow up di situ. Ini saya kira beberapa hal-hal yang memang cukup menarik. Tapi tadi Pak Sukisman dari NTB memang ASN guru sedikit memang, tapi kualitasnya juga sangat-sangat terbatas. Satu guru bisa ngajar matematika, ngajar agama, ngajar lain-lain sejarah. Itu kan yang kita lihat, belum sekolahnya tadi. Itulah kondisi kita yang saya kira itu ada. Jadi Bu Eni tadi berkaitan dengan Diknas, kemudian Bu ini memang tenaga honorer yang regulasinya kita atur dulu, termasuk rekrutmennya. Mudah-mudahan Pak Bima akan segera menyelesaikan ini PR kita. Maunya kami ya kita angkat semua yang kurang 300.000 itu, tapi uangnya dari mana? Ini menyangkut pensiun. Kalau diabaikan kasihan, dia udah kerja sekian puluh tahun, di ujung udah usia sudah nggak nyandak istilahnya, ikut ujian CPNS, main komputer aja nggak bisa, dia kalah dengan yang muda-muda. Nah, ini problem yang begitu besar. Tapi saya kira ke depan akan kita lihat dengan baik. Jadi Bu Zedika juga sama, kita akan cari solusi yang terbaik lah. Sekarang udah mulai, tapi disiapkan anggaran 1 juta di tengah pandemi COVID. Kok yang nggak terserap tuh? Merekrut 1 juta guru, kok yang nggak bisa? Nah, ini saya kira menjadi pertanyaan, ada apa ini? Ini Pak Bima yang bisa menjawab. Padahal sudah kita coba. Akhirnya uangnya kita simpan untuk tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bisa semakin meningkat, karena guru itu kurang sekali. Guru, perawat, bidan, belum penyuluh tadi. Penyuluh pertanian, dan sebagainya, penyuluh pengairan, dan sebagainya. Dan saya kira ini. Jadi, coba kami setahun, 2 tahun ingin mempercepat. Tapi tadi 1,5 tahun ini agak blank ya. Karena ada pandemi COVID tadi, anggarannya terserap semua. Kami membangun jaringan IT ke daerah juga terputus karena anggarannya untuk kesehatan dan untuk bantuan sosial dan sebagainya. Jadi, tapi kami akan coba pelan-pelan. Mudah-mudahan 2024 itu akan bisa selesai setidaknya berapa sih kebutuhan. Nah, jumlah